Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Mbak Kinkin selaku dosen pengampun di mata kuliah Teori Komunikasi. Kami adalah kelompok yang terpilih yang tampil di pertemuan 11 dengan materi pengembangan ilmu komunikasi dalam lingkungan hidup. Di awal saya akan menjelaskan mengenai tantangan komunikasi dalam lingkungan proyek konstruksi. Komunikasi sangat penting dalam organisasi konstruksi, terutama dalam konteks proyek konstruksi yang kompleks. Perlu diingat bahwa hubungan terus berubah selama proyek, yang menyebabkan banyak tantangan komunikasi. Beberapa alasan komunikasi gagal disajikan termasuk tidak adanya tujuan yang jelas, transmisi yang salah, masalah dan sikap, masalah lingkungan, dan fenomena whisper Cina. Komunikasi dalam proyek konstruksi. Keberhasilan proyek yang sedemikian kompleks tergantung pada tanggung jawab yang jelas. Sejak awal, klien proyek, tim manajemen klien, tim penilaian lokasi, dan semua pihak lainnya harus memiliki tanggung jawab yang jelas untuk melaporkan dan berkomunikasi satu sama lain. Ini memastikan bahwa setiap pihak memiliki jalur komunikasi yang jelas untuk berkomunikasi satu sama lain tentang aspek-aspek pekerjaan mereka yang akan menguraikannya. Perspektif teori tentang komunikasi konstruksi. Teori komunikasi telah berkembang dan dinilai secara signifikan sepanjang sejarah. Teori ini telah berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan pemahaman kita tentang bagaimana manusia berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Dalam upaya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang berbagai jenis komunikasi teori, kita dapat mengklasifikasikan tingkat komunikasi di mana orang terlibat. Perspektif teori tentang komunikasi konstruksi. Menurut perspektif teoritis yang disebut komunikasi konstruksi, realitas sosial tidak hanya dibangun atau dikonstruksi oleh individu dan kelompok melalui interaksi komunikatif. Perspektif ini menganggap bahwa makna, nilai, norma, dan identitas sosial adalah produk dari proses komunikasi. Dalam perspektif ini, komunikasi dianggap sebagai sarana utama untuk menyatukan realitas sosial. Pentingnya komunikasi interpersonal yang efektif untuk kinerja proyek konstruksi. Komunikasi interpersonal yang efektif dapat dikatakan terletak di jantung sistem organisasi yang efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Sohar dan Pratnam pada tahun 2003 menunjukkan bahwa proyek yang efektif dicirikan oleh komunikasi positif antara manajer konstruksi dan tim desain. Dengan menghabiskan banyak waktu, maka komunikasi akan melakukan semakin intens. Penelitian ini menegaskan pentingnya kerja yang efektif berdasarkan metode komunikasi interpersonal yang sesuai. Kenapa sih komunikasi interpersonal itu penting untuk kinerja proyek konstruksi? Nah, komunikasi yang efektif diperlukan untuk pertama koordinasi dan juga kolaborasi, kemudian ada pengambilan keputusan, meminimalisir kesalahpahaman, kemudian ada peningkatan produktivitas dan juga kualitas pekerjaan. Nah, faktor yang mendukung komunikasi interpersonal yang baik yaitu yang pertama ada kemampuan mendengarkan, kemudian ada keterampilan nonverbal yaitu ada bahasa tubuh dan ekspresi wajah, kemudian ada klarifikasi dan juga empati. Definisi komunikasi verbal. Nah, komunikasi verbal melibatkan pertukaran informasi, ide dan juga perasaan melalui kata-kata yang diucapkan, baik secara langsung maupun melalui media seperti telepon. Karakteristik komunikasi verbal di konstruksi yaitu pertama langsung dan cepat, kemudian ada interaktif dan juga kontekstual. Tantangan dalam komunikasi verbal di konstruksi yang pertama kebisingan lingkungan, kemudian ada perbedaan bahasa dan juga interpretasi yang berbeda. Komunikasi nonverbal interpersonal. Nah, komunikasi nonverbal ini misalnya lebih ke bahasa tubuh dan juga ekspresi ini. Seperti yang tadi dijelaskan, jenis komunikasi verbal yaitu bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, penampilan dan juga presentasi diri. Nah, tantangan dalam komunikasi nonverbal yaitu interpretasi berbeda dan juga lingkungan fisik. Keterkaitan verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal saling melengkapi dalam menyampaikan pesan. Isyarat nonverbal seperti bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi dapat memperkuat atau mengubah makna pesan verbal. Tahapan perkembangan kelompok. Tim dalam proyek konstruksi biasanya melalui beberapa tahap perkembangan. Yang pertama forming, yaitu mengenal satu sama lain, storming,
mengemukakan pendapat, kemudian normi, yaitu bekerja lebih efektif setelah menetapkan aturan, kemudian ada performing, yaitu mencapai kinerja yang optimal, dan juga adjourning, yaitu menyelesaikan tugas mereka. Nah, peran tim ini sangat penting nih. Dan setiap anggota tim memerankan peran yang berbeda. Ada leader, koordinator, implementer, evaluator, dan juga spesialis. Faktor keberhasilan komunikasi di lingkungan konstruksi. Nah, keberhasilan komunikasi dipengaruhi oleh kejelasan informasi, keterbukaan, struktur organisasi, teknologi, budaya kerja, dan juga keseimbangan antara komunikasi formal dan informal. Pentingnya komunikasi antar kelompok. Komunikasi yang efektif antar kelompok bertujuan untuk koordinasi. Tantangan di dalam komunikasi antar kelompok ini, yang pertama ada perbedaan tujuan dan prioritas, kemudian ada hierarki dan struktur organisasi, kemudian ada budaya dan bahasa yang berbeda. Nah, solusinya bagaimana sih? Yang pertama ada transparansi dan keterbukaan, kemudian ada koordinasi yang baik, dan juga memahami peran masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai komunikasi organisasi. Karena lebih dari 60 tahun yang lalu, seorang ahli bernama Chester Barnard pada tahun 1938 menerbitkan karya pentingnya yaitu Fungsi Eksekutif, di mana di dalamnya ia menyatakan bahwa komunikasi itu memiliki peran utama dalam sebuah organisasi. Lalu konteks komunikasi organisasi. Komunikasi merupakan aspek penting dalam fungsi organisasi, serta dalam pertukaran informasi dengan lingkungan sekitarnya. Pada dimensi internal berfokus memastikan komunikasi yang efektif antara manajer dan pekerja di berbagai bagian organisasi, terutama antara staf proyek dan Departemen SDM Pusat. Dimensi eksternal berfokus pada pertukaran informasi dengan pihak luar, seperti pemasok, klien, komunitas lokal, dan serikat pekerja. Meskipun kedua perspektif ini mewakili jenis proses yang berbeda, komunikasi internal dan eksternal harus dipandang sebagai saling bergantungan dan saling berkaitan. Lalu komunikasi organisasi formal dan informal. Menurut Doe pada tahun 1988, mengidentifikasi dua skema konseptual struktur organisasi. Yang pertama konfigurasi. Lalu yang kedua, koaktivasi. Pentingnya komunikasi informal. Pola komunikasi informal mungkin lebih penting untuk efektivitas organisasi sementara, seperti proyek konstruksi, karena jaringan hubungan yang sangat dinamis dan dapat berubah. Selanjutnya, komunikasi sebagai penentu struktur organisasi. Konrad pada tahun 1973 berpendapat bahwa data komunikasi organisasi dapat memberikan bahan penting untuk studi organisasi. Lalu selanjutnya memahami komunikasi dalam organisasi. Hal ini sangat penting untuk mengetahui mengapa suatu organisasi itu berhasil atau gagal. Dan tanpa sistem dan prosedur komunikasi yang efektif, organisasi tidak dapat mengelola aliran informasi yang kompleks yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan internal dan eksternal mereka. Lalu selanjutnya pandangan sistem terhadap komunikasi organisasi. Pandangan sistem terbuka melihat organisasi sebagai gabungan bagian-bagian yang saling bergantung atau subsistem yang secara kolektif membentuk keseluruhan, lalu sifat komunikasi dalam organisasi konstruksi. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi dalam perusahaan konstruksi, pertama-tama perlu mengeksplorasi aspek-aspek organisasi yang mendefinisikannya. Lalu pembahasan selanjutnya mengenai komunikasi korporat. Prinsip-prinsip komunikasi massal. Poin pertama, perbedaan antara komunikasi umum dan spesifik. Poin kedua, tantangan dalam komunikasi massal. Selanjutnya, peran publikasi. Profesional komunikasi korporat atau publikasi dapat dipekerjakan di berbagai departemen dalam sebuah organisasi, lalu mengelola citra korporat organisasi konstruksi. Citra negatif industri konstruksi seringkali diperkuat oleh media, menggunakan sektor ini sebagai fokus untuk kekhawatiran konsumen terkait kualitas pekerjaan yang buruk dan produk yang meragukan. Lalu mengelola citra korporat di tingkat organisasi. Selain logo dan branding, cara utama bagi organisasi untuk menyampaikan gambaran korporat tentang kinerja mereka adalah melalui pernyataan misi, nilai, dan kinerja mereka. Lalu mengelola citra korporat melalui proyek. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, proyek adalah saluran melalui mana perusahaan konstruksi menyampaikan keahlian, kualitas, dan pencapaian mereka kepada dunia luar. Lalu mengelola citra korporat industri konstruksi. Penting bagi sektor ini untuk berupaya membangun citra yang lebih positif, menyoroti kontribusinya terhadap kesejahteraan ekonomi dan regenerasi sosial negara. Lalu mengkomunikasikan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
CSR dikenal sebagai kewarganegaraan korporat yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengelola bisnis mereka untuk memberikan manfaat positif bagi masyarakat. Hal ini mencakup pengembangan kebijakan yang bertanggung jawab dan etis terkait dampak terhadap lingkungan, manajemen karyawan, dan kontribusi kepada komunitas di mana mereka beroperasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.